Kita satu dalam Tuhan, walau dunia membedakan. Berbeda bagaikan pelangi hiasi langit biru saat kau dan aku satu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari Minggu Kak Yuni. Iya, selamat datang di ibadah KKR GBKP Rungkun Lubuk Pakam ya. Nah, kakak mau tanya dulu nih, siapa yang tadi pagi sehabis bangun tidur berdoa dulu? Angkat tangannya. Iya, pintar. Anak Tuhan selalu berdoa setelah bangun tidur maupun sebelum tidur ya. Oke, nah sekarang kakak mau tanya lagi nih. Siapa yang lagi sedih hatinya? Ayo angkat tangannya. Iya, dan yang buat sedih-sedih hari ini kita mau angkat satu lagu pujian ya, dari lagu Bersuka di Dalam Tuhan. Tepuk tangannya semuanya. Sambil angkat tangannya ke atas biar hilang sedihnya. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Pasti sehat-sehat semua kan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik kita persiapkan Alkitab kita dulu. Sudah pada persiapan Alkitab kan? Kita siapkan Alkitab kita buka bacaan kita, Matius 26. Sama remaja kita buka Filipi 4. Ayat 6-7. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa di hari Minggu yang indah ini. Tuhan Yesus masih menyempatkan kami untuk tadi sudah bernyanyi, dan sekarang sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kau ketuk hati kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti apa kata firman-Mu, dan apa kata firman-Mu dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba yang nanti membawa firman-Mu ini juga ya Bapa, Kau beri hikmat kepintaran, sehingga hamba dapat berkata-kata sesuai dengan apa kata kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitab kita ya anak. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Bibi akan baca dari sini ya. Kalian di rumah, kalian lihat juga Alkitabnya. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kita buka lagi Alkitab kita ya, anak remaja. Bacaannya Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Biar Bibi baca di sini, kalian mengikutinya di rumah ya. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Adik-adik di rumah sehat semua kan? Kita kembali lagi berkumpul di gereja, walaupun kita ibadah online, tapi Bibi yakin percaya Tuhan Yesus akan hadir di semua tempat-tempat dimanapun kalian berada. Jadi Bibi pasti yakin kalian semua di rumah pasti sehat. Apalagi kalian masih menjaga jarak 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tema kita pada hari ini, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Anak-anak balita semua tahu kan? Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bibi kasih ini gambarnya ya. Ini gambar Yesus sedang berdoa.
berdoa di taman Getsemani. Jadi adik-adik tahu kan? Tuhan Yesus berdoa di taman Getsemani. Di sini Bibi mau menerangkan tema kita pada hari ini. Kalau di sini Yesus mencari tempat, dia mau bersekutu, mau berdoa. Dia berdoa di taman Getsemani. Di sini kita juga bisa melihat Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dia taat kepada Tuhan. Dia mau menerima kehendak Allah. Itu bisa kita lihat di ayat 39. Kita baca lagi ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi di sini Yesus kita lihat di Matius 26 ini, kita lihat Yesus setia. Dia mau menurut apa? Kata Allah, kata Tuhan. Dia mau taat menerima kehendak Allah. Apa yang diperbuat, apa yang diberikan oleh Allah, dia menerimanya. Dia tidak mau menyangkal. Walaupun Tuhan Yesus takut, adik-adik, dia tetap menerima. Dia juga mau berdoa. Di sini kita bisa lihat, Yesus tetap berdoa dan berdoa. Dia berdoa sampai 3 kali, adik-adik. Saking takutnya dia, kita bisa lihat ayat 38 ya adik-adik. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Di sini kita lihat Tuhan Yesus, dia takut. Karena dia takut, dia berdoa. Dia mau berdoa, dia berserah kepada Tuhan. Dia serahkan beban dan deritanya kepada Tuhan. Dia bercakap-cakap sama Tuhan. "Ya Tuhan, aku ini takut," katanya. Ya kan, dia sedih, takut. Dia mau mati rasanya. Karena dia takut mau disalib. Tapi Tuhan Yesus berdoa sampai 3 kali. Akhirnya hatinya tenang. Karena dia sudah berbicara, sudah bergumul dengan Tuhan. Kalau dia pasti akan kuat, ya kan adik-adik? Di sini kita bisa lihat juga Tuhan Yesus melibatkan murid-muridnya, 12 murid-muridnya. 12 muridnya, yang 8 dia tinggalkan di bawah, naik ke atas Petrus dan kedua anak siapa? Yo, yang kita di sini kita baca. Kedua anak Zebedius, ya kan? Jadi dia berdoa dan dengan Petrus dan kedua anak Zebedius. Jadi kita bisa lihat di situ Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga. Jadi berjaga-jagalah dengan aku, katanya yang di ayat 38 ya adik-adik. Jadi di sini kita lihat kenapa Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa karena takut. Dia takut, hatinya sedih, galau. Seperti anak-anak sekarang kan, kalau lagi ujian gak belajar pasti merasa takut. Takut gak bisa ngerjain soal. Takut nanti ujiannya dapat nilai jelek. Makanya adik-adik, kalau misalnya nanti kalian mau ujian, kalian harus bersiap-siap. Seperti 12 murid Tuhan Yesus, dia berjaga-jaga. Kita pun harus bersiap-siap. Mau belajar, siapkan pelajaran yang mau diujiankan. Kita baca di rumah. Jadi nanti kalau pas ujian kita mendapat nilai yang bagus. Makanya di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita selalu berdoa.
Tuhan Yesus dalam penderitaannya dia berdoa sampai 3 kali, maka setelah dia berdoa 3 kali, dia pun jadi kuat. Kita baca ayat 43 ya. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Jadi Tuhan Yesus minta kekuatan sama Bapa di surga sampai 3 kali, akhirnya Tuhan Yesus kuat hingga dia menyerahkan semua penderitaannya, menyerahkan semua hidupnya ke tangan Tuhan. Jadi adik-adik, kita pun harus seperti itu. Jadi setiap kita punya masalah, setiap kita punya rasa khawatir, kita harus berserah sama Tuhan. Kita serahkan keluhan kita, beban kita sama Tuhan Yesus. Apapun yang diberi Tuhan Yesus, kita harus terima. Enggak harus yang bagus, enggak harus yang tepat pada waktunya. Kalau kita berdoa, apakah harus tepat? Tuhan Yesus pasti akan memberi yang terbaik, tapi bukan hari itu. Makanya di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita juga mau menurut apa kehendaknya. Di sini kan Tuhan Yesus, kita lihat kan tadi ayat berapa? Di sini Tuhan Yesus mau ayat 39 ya kan? Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi adik-adik, jangan selalu semua doa kita pengen dijawab Tuhan Yesus. Jangan selalu semua yang kita minta selalu disetujui sama Tuhan Yesus. Enggak seperti itu. Jadi kita pun harus berdoa seperti yang Tuhan Yesus kehendaki juga. Bukan harus Tuhan Yesus jawab semua doaku. Semua aku mau minta ini, aku mau nilai 8, mau nilai 10. Pasti pada suatu saat kita pun harus berdoa apa yang seperti Tuhan Yesus katakan, katanya, janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bibi ada cerita ya adik-adik. Ini ada seorang anak SMA, dia waktu itu dari daerah ya, dia mengikuti ujian cerdas cermat di daerah dia, misalnya di Jawa. Jadi dia di kabupaten menang. Akhirnya dia sampai di provinsi. Sebelum dia lomba cerdas cermat itu, dia berdoa. Setelah dia berdoa, gurunya bertanya, adik-adik. Gurunya bertanya, apa yang tadi kamu doakan, Karen? Ini yang ikut lomba namanya Karen Barus. Jadi si Karen menjawab sama gurunya itu, aku berdoa begini, Bu. Berdoa apa kamu tadi? Aku berdoa minta sama Tuhan, kalau misalnya nanti aku tidak menang di perlombaan ini, beri aku kekuatan, beri aku tetap semangat untuk belajar. Lah, gurunya bingung, adik-adik. Loh, kamu kok berdoanya seperti itu? Kenapa kamu berdoanya tidak minta menang? Kenapa kamu bilang kalau kalah, beri kamu kekuatan? Tuhan, kata Tuhan, Bu, tidak semua yang aku inginin akan diberi, kata si Karen Barus itu. Jadi adik-adik, kita harus mencontoh Karen Barus. Jadi kita apapun yang diberi Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur, selalu mau apa yang menurut kehendak Tuhan. Di sini kita lihat juga kan, si Karen Barus tetap setia. Walaupun dia nanti kalah dalam perlombaan, tidak menang di cerdas cermat, dia tetap mau minta semangat sama Tuhan, biar dia tetap rajin belajar. Jadi adik-adik, kita harus mencontoh Karen Barus.
Dan kita juga tetap mau mencontoh Tuhan Yesus kita yang hebat. Jadi di sini adik-adik, kita harus tetap mau berserah sama Tuhan Yesus, mau mengucap syukur apapun yang Tuhan beri kepada kita. Jadi adik-adik, tema kita pada hari ini, pada minggu pagi ini, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dapat Bibi beri kesimpulan. Jadi di sini Tuhan Yesus mau pelihara kita, kehidupan kita, kalau kita selalu mau berhubungan dengan Tuhan Yesus. Jadi walaupun kita punya masalah, kita punya rasa khawatir, kita punya rasa takut, kita tetap harus berserah sama Tuhan Yesus. Kita harus tetap berdoa, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mohon ampun. Kalau kita punya salah sama Tuhan Yesus, kita harus berdoanya minta ampun biar kita diampuni, kita bisa jadi lagi menjadi anak Tuhan Yesus. Begitu, dengan berdoa itu kita mohon kekuatan untuk tetap taat dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ketiga, yang Bibi bilang tadi, kita harus selalu mengucap syukur. Mengucap syukur apapun yang diberi Tuhan Yesus, walaupun penderitaan, senang, suka, kita harus mengucap syukur. Yang terakhir, kita harus libatkan teman-teman kita atau persekutuan doa kita yang seiman. Jadi di sini kita harus mencontoh Tuhan Yesus juga. Tadi Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia mengajak murid-muridnya juga kan? 12 muridnya bersama kedua anak Zebedeus. Jadi adik-adik mau melibatkan teman-teman dalam persekutuan doa, PA-PA, bila ada masalah kita bantu, kita bilang sama teman-teman kita butuh dukungan doa, karena doa yang lebih dari satu orang akan diberkati Tuhan, adik-adik. Jadi di sini Bibi mengingatkan kembali, kita harus tetap selalu berdoa, karena doa adalah kekuatan bagi kita. Jadi adik-adik di rumah jangan malas, jangan bosan-bosan, jangan suka malas lama hari ini berdoa, orang aku udah gak pernah gereja lagi. Kita bukan harus di gereja, di rumah pun kita berdoa, kita diberkati, karena Tuhan Yesus berada dimanapun kita berada. Jadi adik-adik, sekian dulu, kita tutup dengan doa, kita mengucap syukur atas firman yang sudah kita dengarkan tadi. Mari kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu di pagi hari ini. Semoga firman-Mu ini yang bertema Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani memberi kami semangat, kekuatan, sehingga kami selalu, apapun yang terjadi pada kami selalu bersekutu, kami mau berdoa dan hanya menyembah kepadamu saja. Beri kami kekuatan, semangat, sehingga kami mau berjaga-jaga, apapun yang kami hadapi, kami hanya berserah kepadamu saja Bapa. Kau tuntun anak-anak kami ya Bapa, sehingga anak-anak kami, apa yang dikerjakannya selalu hanya berpedoman kepadamu saja. Beri anak-anak kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain juga Bapa. Terima kasih Bapa, semuanya ini ku sampaikan dengan anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Persembahannya kita bilang sama mama papa kita kasih persembahan kita yang di rumah ini, kita berikan kepada bendahara sektor kita kumpulkan persembahan kita, nanti kalian kasih ke bendahara sektor, nanti bendahara sektor akan kasih ke Runggun
Lubuk Pakam. Jadi adik-adik siapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Kita nyanyi bersama-sama ya, adik-adik di rumah dengan semangat dan penuh sukacita. Kita nyanyikan Kita Menabur Biji Kebenaran. Siang dan petang kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hati senang. Mari kumpulkan hatiku senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil. Kita mau doa persembahan dan doa syafaat. Kita lipat tangannya kembali, kita tutup matanya, kita doa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di pagi yang indah ini, Tuhan Yesus masih mengumpulkan kami di sini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dari tadi. Terima kasih atas pujian-pujian yang sudah kami dengar ya Bapa. Terima kasih juga atas firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu pada hari ini ya Bapa, memberi kami kekuatan untuk tetap taat dan setia kepadamu saja Bapa. Ya Bapa, ajar kami selalu mengucap syukur. Apapun yang Tuhan Yesus berikan kepada kami selalu mengucap syukur. Karena kami dengan mengucap syukur, kami akan kuat dan setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, di pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami ini ya Bapa. Semoga persembahan ini dapat kami kumpulkan dan kami dapat berikan, dapat hanya untuk memuji dan memuliakan-Mu. Semoga persembahan ini juga ya Bapa dapat menjadikan persembahan ini untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berharap orang-orang yang beri persembahan ini juga Kau beri rejeki, kesehatan, sehingga anak-anak kami juga takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di minggu hari ini kami ingin berdoa syafaat. Kami ingin mendoakan anak-anak kami yang dimanapun berada, yang di Lubuk Pakam. Kau beri kekuatan, kesehatan, kepintaran, sehingga anak-anak kami walaupun kami kebaktian di online ini, tapi kami tetap semangat. Kami tetap berserah kepadamu saja ya Tuhan Yesus. Kau beri anak-anak kami juga kepintaran di masa-masa pelajarannya ya Bapak, di masa-masa pendidikannya. Kau berkati anak kami yang di TK, di SD, SMP, dan di SMA. Semoga anak-anak kami ini Kau beri kepintaran, hikmat kebijaksanaan, sehingga anak-anak kami walaupun belajar during di rumah, tapi dia tetap semangat belajar, tetap mau mendengarkan apa kata orang tua, maupun mendengarkan kata guru-gurunya di saluran online ya Bapak. Kau beri anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan juga, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua dan oleh bangsa kami ya Bapak. Kau berkati juga orang tua kami ya Bapak. Orang tua kami yang membesarkan anak-anak kami, begitu juga menyekolahkan dan memberi keperluannya Bapak. Kau beri rezeki yang berlimpah, Kau beri kesehatan juga kepada orang tua kami. Begitu juga Bapak, kami ingin mendoakan para tim IT, song leader, pemusik, begitu juga yang melayani di KKR Lubuk Pakam ini ya Bapak. Kau berkati kami, Kau beri kesehatan, kekuatan, hingga di minggu depan kami dapat
melayani dan dapat menyembah-Mu di KKR Lubuk Pakam ini ya Bapa. Ya Bapa, banyak sekali yang ingin kami sampaikan, tapi Tuhan Maha tahu. Oleh karena itu, ampuni segala dosa kami ya Bapa, sehingga kami layak dan pantas di hadapan-Mu. Sebelum ini mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-selamanya. Bapa, terima kasih. Kebaktian kita sudah selesai. Selamat bertemu kembali di kebaktian minggu depan. Sampai jumpa, shalom.